Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Mari kita siapkan hati kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan lagi bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman. Terangilah hati kami ya Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam suasana Paskah. Karena itu saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita sekalian. Dan sebagai informasi di sepanjang minggu ini, saya akan menyampaikan renungan berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, kebangkitan Kristus adalah fakta, bukan mitos. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja memperingati perayaan Paskah. Tepatnya kemarin, hari Minggu, semua gereja-gereja merayakan Paskah secara khusus berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Banyak gereja memperingati Paskah dengan berbagai perayaan, ibadah yang disertai dengan nyanyian syukur, nyanyian kemenangan, penuh dengan sukacita, dan berbagai kegiatan-kegiatan Paskah yang tentu sebagai satu rasa syukur oleh karena sudah mengalami karya Kristus di dalam kehidupannya. Jadi hari raya Paskah sudah dimulai sejak perjanjian lama yang disebut dengan istilah Pesak, artinya melewati. Pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya yang ditandai dengan adanya korban atau kematian, bahwa setiap ada tanda darah, maka rumah itu akan dilewati atau akan aman dari kematian. Dan itu terjadi ketika bangsa Israel hendak keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Saudara, Paskah yang kita rayakan saat ini adalah memperingati kebangkitan Yesus dari kematian. Bahwa setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus yang sudah mati dan bangkit itu juga akan terlewati atau terhindar dari maut, terhindar dari kematian kekal itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian? Hal ini terus menjadi pertanyaan klasik oleh karena banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang meragukan. Bagi sebagian orang berita kebangkitan Yesus dianggap sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin, itu hanya mitos. Akan tetapi jika kita percaya Yesus mengalami inkarnasi, maka sesungguhnya kita juga harus percaya akan kebangkitannya. Jadi ada banyak teori yang muncul yang berusaha untuk menyangkal kebangkitan Kristus. Ada yang menyatakan bahwa mayat Yesus dicuri atau hilang. Ada yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati, hanya mati suri, hanya pingsan. Ada juga teori ilusi atau hanya penglihatan. Atau ada yang berkata bahwa sebenarnya murid-murid Yesus pergi ke kubur yang salah. Ada juga yang menyatakan bahwa kebangkitan itu hanya bersifat metafora. Itu bukan kebangkitan yang bersifat fisik. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memperhatikan fakta-fakta kebangkitan Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab. Sebagaimana bacaan kita, dikatakan di sana bahwa yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Jadi di sini dikatakan yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit. Amin. Kita percaya Alkitab sebagai firman Allah. Maka apa yang dinyatakan Alkitab harusnya kita terima dengan iman. Bukankah Yesus sendiri juga berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 25 menyatakan itu. Jadi dikatakan bahwa Yesus bangkit sebagai yang sulung
dari antara orang-orang yang meninggal. Istilah yang sulung, yaitu berarti sebagai pewaris, bahwa secara ordo, secara kedudukan, dialah yang tertinggi, yang mulia di antara semuanya. Ada banyak fakta sebenarnya. Kalau kita membaca di bagian lain dalam kitab Injil, dalam Lukas 24 misalnya, di sana dikatakan, ya kubur kosong itu membuktikan bahwa memang dia hidup, dia itu bangkit. Belum lagi kalau diperhatikan bagaimana bentuk dari bungkus kain kafan yang tidak berubah, dicatat dalam Yohanes pasal 20. Kemudian Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada banyak orang. Itu juga menjadi fakta sejarah sebagai konfirmasi bahwa dia benar-benar bangkit. Jadi Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada Maria Magdalena, kepada para wanita, kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain, murid Yesus, kepada 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus, kepada murid-muridnya sekaligus setelah kebangkitan, kemudian kepada 7 murid di tepi danau Galilea, kepada Yakobus saudara Yesus, kepada 11 murid di Galilea, bahkan di dalam 1 Korintus 15 dikatakan kepada 500 orang sekaligus. Ditambah lagi penampakan Yesus ketika dia hendak naik ke surga dalam Kisah 1 ayat 11. Jadi saudara, ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan tentang kebangkitan Yesus. Ini adalah sebuah fakta sejarah. Fakta yang tidak terbantahkan. Satu fakta yang tidak perlu diragukan. Kalau saudara dan saya, Bapak, Ibu, dan saya percaya bahwa Alkitab adalah penyataan Allah, adalah firman Allah, maka kita tidak perlu meragukan apa yang dicatat di dalamnya. Jadi mari kita terima kebenaran yang mutlak ini, karena memang sesuai dengan kitab suci. Patokan utama kita tentu adalah kitab suci sebagai dasar iman kita. Karena itu saudara, kalau ada yang menyangkal kebangkitan Yesus atau yang berkata bahwa kebangkitan Yesus itu hanya sebagai mitos, tentu kita kembali kepada firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kiranya renungan ini semakin meneguhkan iman kita, semakin mengkonfirmasi bahwa Yesus yang kita puji, yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian, yang sudah mengalahkan maut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang fakta kebangkitan Yesus. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan maut. Kiranya Tuhan semakin meneguhkan iman kami, supaya kami tetap mampu berdiri teguh. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, kami didapati Tuhan sebagai orang-orang yang berkemenangan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Kami sudah bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.